Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sardevi dengan NIM L01231078 akan menjelaskan terkait genetik dan ekspresi gen. Apa sih itu genetik dan ekspresi gen? Jadi genetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui gen. Kemudian ekspresi gen adalah proses ketika informasi yang tersimpan dalam gen atau DNA digunakan oleh sel untuk membentuk produk fungsional yang biasanya berupa protein atau RNA yang berperan dalam menentukan sifat makhluk hidup. Nah, kemudian di sini ada tahapan ekspresi gen yang dimana dimulai dari DNA, yang kemudian ditranskripsi menjadi mRNA, lalu translasi menjadi protein, kemudian hasil akhir adalah sifat atau fenotip. Nah, kemudian struktur gen. Ya, gen adalah segmen DNA yang menyimpan informasi untuk membentuk protein tertentu. Nah, terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama ada promoter, yang dimana tempat melekatnya enzim RNA polimerase menandai awal transkripsi. Kemudian ada ekson, yang dimana ekson ini adalah bagian gen yang menyandai protein. Kemudian ada intron, bagian gen yang tidak menyandi protein atau akan dipotong saat pembentukan mRNA. Kemudian ada terminator, yang dimana ini adalah menandai akhir proses transkripsi. Nah, kemudian fungsi gen. Gen berfungsi sebagai kode biologis untuk membentuk protein yang menentukan sifat dan fungsi organisme. Protein hasil ekspresi gen berperan dalam reaksi kimia atau enzim, kemudian struktur tubuh misalnya otot, sisik, kemudian pengaturan metabolisme dan hormon, respon terhadap lingkungan. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi gen. Yang pertama adalah faktor internal atau dari dalam organisme. Faktor yang berasal dari dalam sel atau tubuh organisme itu sendiri. Contohnya ada struktur DNA dan gen. Adanya mutasi atau perubahan urutan basa DNA dapat mengubah tingkat ekspresi gen. Kemudian regulasi genetik, aktivitas promoter, enhancer, dan faktor transkripsi menentukan seberapa kuat gen diaktifkan. Kemudian ada hormon dan sinyal sel, yang dimana hormon seperti kortisol atau hormon pertumbuhan dapat memicu atau menekan ekspresi gen tertentu. Kemudian ada epigenetik, yang dimana modifikasi DNA tanpa mengubah urutannya, misalnya metilasi DNA atau modifikasi histon, dapat mematikan atau mengaktifkan gen. Kemudian ada faktor eksternalnya atau dari lingkungannya. Yang pertama itu ada suhu atau temperatur, yang dimana ikan atau udang akan mengekspresikan gen HSP70 ketika mengalami stres suhu tinggi. Kemudian ada salinitas atau kadar garam air, yang dimana perubahan salinitas mempengaruhi gen osmoregulasi seperti Na+, K+, fase pada ikan air payau. Kemudian pencemaran atau polutan, seperti logam berat, pestisida, atau bahan kimia lain dapat mengaktifkan gen detoksifikasi. Kemudian ada ketersediaan nutrien atau pakan, yang dimana kekurangan zat tertentu, misalnya asam amino, dapat menurunkan ekspresi gen yang berperan dalam pertumbuhan. Kemudian ada cahaya dan pH lingkungan. Beberapa gen fotosinetik atau pada fitoplankton dan enzim ikan dipengaruhi oleh intensitas cahaya dan pH air. Baik, itu saja presentasi dari saya terkait genetik dan ekspresi gen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.